Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 3. Karena senja menjelang tiba, ia bermaksud untuk bermalam di dusun itu dan mencari-cari rumah keluarga yang sekiranya dapat dipondoki semalam. Akan tetapi begitu memasuki dusun itu, ia sudah melihat keanehan. Dusun itu sunyi dan beberapa orang yang dijumpainya tampak ketakutan dan menghindar, tidak berani bertemu dengannya. Ketika ia mendengar tangis beberapa orang wanita dari rumah yang paling besar di dusun itu, ia berhenti melangkah, lalu memasuki pekarangan rumah itu. Mendengar tangis dan rintihan memilukan dan menyedihkan itu, Maya Dewi merasa curiga dan cepat ia menghampiri pintu depan yang tertutup dan mengetuknya beberapa kali. Suara tangis berhenti dan terdengar bisik-bisik dari dalam, bisikan yang mengandung ketakutan. Tok tok tok. Maya Dewi mengetuk lagi. Kisanak yang berada di dalam rumah. Jangan takut, aku bukan penjahat. Aku justru datang untuk menolong kalian. Bukalah pintu dan ceritakan padaku apa yang terjadi. Setelah mendengar suara wanita, agaknya orang-orang dalam rumah itu tidak begitu takut lagi. Terdengar langkah kaki ke arah pintu dan daun pintu dibuka dari dalam. Yang membukanya adalah seorang laki-laki sekitar 40 tahun usianya dan di ruangan itu Maya Dewi melihat beberapa orang wanita yang masih ada bekas tangis pada muka mereka. Laki-laki itu, juga beberapa orang wanita dan laki-laki yang berada di ruangan itu, yang tampak ketakutan, kini memandang heran kepada Maya Dewi. Agaknya mereka sama sekali tidak mengira bahwa yang mengetuk pintu adalah seorang wanita muda yang demikian cantik jelita. Kisanak, aku kebetulan lewat di dusun ini dan tadi mendengar suara tangis dari dalam rumah ini. Juga rumah-rumah yang lain tertutup daun pintunya, dusun pun sepi dan beberapa orang laki-laki yang keluar pintu seolah ketakutan. Apakah yang terjadi dan kenapa para wanita ini menangis? Laki-laki itu tidak menjawab, melainkan melongok keluar pintu, menengok ke kanan kiri dengan wajah takut lalu menutupkan kembali daun pintunya sehingga Maya Dewi kini berada dalam ruangan tertutup yang remang-remang. Mengapa pintu ditutup? Tanyanya. Kami takut. Mas Ayu. Takut? Apa yang kalian takuti? Tiba-tiba terdengar suara orang merintih dari dalam sebuah kamar di sebelah kiri ruangan itu. Panas. Panas? Ada yang sakit? Tanya Maya Dewi. Laki-laki itu mengangguk. Pak Lurah yang sakit. Mas Ayu, sakit parah. Coba kulihat. Siapa tahu aku akan dapat mengobati dan menyembuhkannya. Maya Dewi memasuki kamar itu diikuti semua orang. Ada 4 orang laki-laki setengah tua dan 3 orang perempuan. Kamar itu cukup besar dan di sudut rebah seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun. Tubuhnya tinggi besar dan tampak kuat, akan tetapi dia kini rebah dengan gelisah, mukanya pucat dan matanya terbelalak seperti ketakutan, dan mulutnya mengeluh kesakitan dan kepanasan. Begitu memasuki kamar, Maya Dewi sudah merasakan ada sesuatu yang tidak wajar dalam kamar itu. Ada hawa yang menyeramkan dan panas. Kamar itu pun agak gelap, remang-remang. Nyalakan lampu, aku ingin memeriksanya. Kata Maya Dewi. 7 orang itu tampak kaget dan ketakutan. Laki-laki yang membuka pintu tadi menggeleng kepala. Tidak, kami tidak berani, Mas Ayu. Maya Dewi mengerutkan alisnya. Apa yang kalian takuti? Nyalakan lampu, aku yang bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Kalau ada penjahat yang datang mengganggu, aku akan hajar mereka dan kalau ada setan datang, aku akan mengusirnya. Melihat orang-orang itu masih ketajutan dan tidak ada yang melakukan permintaannya, Maya Dewi lalu mengambil sendiri lampu di atas meja dalam kamar itu dan menyalakannya sehingga kamar itu menjadi terang. Tapi, Mas Ayu. Beberapa orang bersuara. Diam kalian semua. Mengapa begitu penakut? Siapa sih yang akan mengganggu kalian? Biarkan mereka datang, akan kuajar semua. Bentak Maya Dewi yang sudah merasa jengkel melihat sikap semua orang. Semua orang terdiam dan Maya Dewi menghampiri pembaringan di mana laki-laki tinggi besar itu rebah dengan gelisah.
Begitu duduk di tepi pembaringan dan menyentuh dahi orang itu, Maya Dewi yakin bahwa orang ini bukan terserang penyakit yang wajar. Penyakit ini datang menyerang melalui perantaraan kuasa iblis. Penyakit yang didatangkan oleh kekuatan sihir. Harap kalian semua keluar dari kamar ini. Aku akan mengobati Ki Lurah, kata Maya Dewi. Semua orang segera keluar dari kamar dan menanti di ruangan dengan harap-harap cemas. Tentu saja mereka mengharapkan wanita cantik itu benar-benar akan dapat menyembuhkan Ki Lurah, akan tetapi mereka juga merasa takut sekali karena rumah itu kini diterangi lampu, padahal seluruh rumah di dusun itu dalam keadaan gelap dan semua ini untuk mentaati perintah dari Mbah Boreksa, kakek penjaga gua siluman di puncak sebuah di antara perbukitan itu. Mereka takut kalau si Mbah akan marah dan kutukannya akan mencelakai mereka semua. Setelah semua keluar, Maya Dewi menutupkan daun pintu kamar. Lalu ia duduk bersila di atas pembaringan, dekat tubuh Ki Lurah yang terlentang gelisah. Ia lalu mengerahkan Aji Saribantala. Aji ini mengeluarkan getaran kuat yang mampu mengusir semua serangan yang datang dari kuasa kegelapan atau iblis yang dipergunakan orang-orang yang memiliki ilmu hitam. Tak lama setelah getaran yang amat dahsyat itu menggetarkan segala yang berada di luar tubuh Maya Dewi, terdengar Ki Lurah mengadu, disusul dengan dimuntahkannya sekepal darah menghitam dari mulutnya. Akan tetapi begitu dia muntah darah segumpal darah hitam, Ki Lurah lalu membuka matanya. Napasnya menjadi biasa kembali dan dia segera bangkit duduk ketika melihat ada wanita cantik duduk di pembaringannya. Melihat ini Maya Dewi lalu turun dari pembaringan dan berkata lembut. Jangan kaget dan jangan takut, Ki Lurah. Aku datang untuk membebaskanmu dari gangguan ilmu iblis yang membuatmu sakit tadi. Lalu Maya Dewi membuka daun pintu dan memanggil masuk semua orang. 7 orang itu segera memasuki kamar dan mereka tercengang, juga heran dan gembira melihat Ki Lurah sudah duduk di tepi pembaringan dengan wajah merah dan pandang mata menunjukkan bahwa dia telah sehat kembali. Ki Lurah cepat turun dari pembaringan, lalu memberi hormat dengan sembah di depan dada sambil berkata, Mas Ayu telah menyelamatkan nyawaku, untuk itu aku Ki Lurah Ganjar mengucapkan banyak terima kasih. Akan tetapi, Nuwun Sewu, 1000 maaf, Mas Ayu, kesembuhanku ini tidak akan menolong seluruh penduduk dusun Sampangan ini, bahkan kami akan terancam bahaya yang lebih hebat lagi. Maya Dewi tersenyum. Kalian semua jangan takut dan khawatir. Semoga Gusti Allah mengirim aku ke sini untuk mengulurkan berkah pertolongannya kepada kalian. Mari kita bicara di ruangan depan yang lebih luas dan nyalakan lagi beberapa buah lampu agar penerangan menjadi cukup. Jangan takut, aku yang menjamin bahwa tidak akan ada setan yang dapat mengganggu kalian. Melihat gadis itu mampu menyembuhkan Ki Lurah Ganjar dan mendengar ucapannya yang demikian meyakinkan, timbul keberanian dalam hati orang-orang itu. Mereka lalu keluar dari kamar dan ternyata Ki Lurah Ganjar sudah dapat berjalan sendiri dengan kuat, dan mereka sibuk. Ada yang menyalakan 3 buah lampu besar, dan para wanitanya sibuk mempersiapkan makan malam dan minuman untuk tamu yang mendatangkan harapan bagi mereka itu. Setelah keadaan di ruangan depan rumah Ki Lurah Ganjar itu menjadi terang benderang dan semua orang mengambil tempat duduk menghadapi Maya Dewi, mereka semua semakin kagum melihat kecantikan Maya Dewi yang luar biasa bagaikan seorang dewi kahyangan itu. Nah, sekarang, Ki Lurah, ceritakan kepadaku apa yang telah dan sedang terjadi di sini sehingga semua penduduk dusun ini ketakutan. Tapi, Ki Lurah memandang ke arah pintu yang sudah tertutup, matanya jelas menunjukkan bahwa dia takut sekali. Jangan takut, Ki Lurah. Aku tahu bahwa dusun ini tentu diganggu manusia atau makhluk jahat. Baik pengganggu itu manusia atau setan, aku sanggup mengusir mereka dan menyelamatkan kalian semua,